Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rizky, saya dari Prodi PGMI semester 4, YIN Takengon, Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan judul Bahasa Anak. Yang pertama yaitu makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya manusia bisa mengenal atau memahami dirinya, sesamanya, alam, dan penciptanya, serta mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk berbudaya dan mengembangkan budayanya. Yang kedua yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Halliday adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi instrumental atau saya ingin. Berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasannya tentang apa yang diinginkannya dan untuk mengekspresikan keinginannya. Yang kedua yaitu fungsi pengatur atau dalam bahasa sehari-hari itu kerjakan itu. Berarti melalui bahasa anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal. Dalam bahasa sehari-hari, saya dan kamu. Berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam dunia sosial anak. Dan yang keempat, fungsi pribadi. Berarti melalui bahasa anak, mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaan, dan sikap. Melalui bahasa anak, mengembangkan identitas pribadi. Yang kelima, fungsi heuristik. Dalam bahasa sehari-hari menceritakan padaku mengapa. Berarti bahasa digunakan oleh anak untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Yang keenam yaitu fungsi imajinasi. Dalam bahasa sehari-hari, mari pura-pura. Berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Yang selanjutnya dan yang paling terakhir yaitu fungsi informatif. Dalam bahasa sehari-hari, saya mempunyai sesuatu untuk diceritakan padamu. Berarti melalui bahasa anak dapat mengkombinasikan informasi-informasi baru kepada orang sekitarnya. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Lindgren mengungkapkan pernyataan E. Harlock bahwa anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Dan yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibanding anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Dan yang keempat, jenis kelamin atau seks. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Dan yang kelima yaitu hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Yang keempat yaitu tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak, yaitu tahap 1 atau pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahapan ini terdiri dari 1. Tahapan meraban 1, pralinguistik pertama. Tahap ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6 di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Yang kedua, tahap meraban atau pralinguistik kedua. Tahap ini pada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna dimulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Tahap yang kedua yaitu tahap 2 pralinguistik. Tahap ini terdiri dari A. Tahap 1 holofrastik, ketika anak-anak mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. B. Tahap 2 frasa,
Pada tahap ini, anak sudah mampu mengucapkan dua kata. Dan C, tahap ketiga, pengembangan tata bahasa yaitu usia prasekolah 3, 4, 5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek perkembangan bahasa seperti SPO, anak dapat memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Dan yang terakhir, tahap keempat yaitu tahap bahasa menjelang dewasa, yaitu umur 6-8 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat yang kompleks. Yang kelima yaitu aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Yaitu 1. Kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang dengan pesat. Yang kedua, sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Misalnya, Rita membeli makan kucing, bukan kucing Rita makan memberi. Yang ketiga yaitu semantik. Maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuan. Anak di taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginannya, penolakan, dan pendapatnya dengan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.